Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masuk materi flowchart. Jadi, di sini kita masuk pengertian flowchart. Flowchart merupakan American National Standard Institute untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk gambar dengan panah yang menunjuk alur suatu aktivitas. Jadi, ini adalah simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu terminal, menggambarkan sebuah awal atau akhir program. Jadi yang kedua untuk input output, menggambarkan input atau output dari sebuah proses. Kemudian yang ketiga adalah proses, menggambarkan jenis operasi internal seperti inisialisasi atau perhitungan. Yang keempat, decision. Ini digunakan untuk menanyakan yang memiliki jawaban true, false, atau yes or no. Kemudian yang kelima adalah konektor. Digunakan untuk menghubungkan flowchart yang terbelah atau terpisah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, counterflow. Ini untuk menunjukkan arah dari suatu aktivitas. Jadi flowchart juga mempunyai aturan. Yang pertama, flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah atau simbol control flow. Yang ketiga, flowchart diawali dan diakhiri dengan simbol terminal. Yang keempat, khusus simbol decision memiliki dua arah keluaran. Satu untuk true atau yes, satu lagi untuk false atau no. Kita lanjut modulus. Modulus adalah sisa pembagian. Modulus hanya berlaku untuk bilangan integer. Operator yang digunakan adalah tanda persen. Jadi ini adalah contoh modulus. Misalnya nih saya buat Budi memiliki 20 buah kelereng. Dia ingin membagi seluruh kelereng tersebut ke 3 orang temannya secara merata. Yang menjadi pertanyaan, berapakah kelereng yang akan didapat oleh masing-masing teman Budi? Yang kedua, berapakah sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi setelah dibagikan? Jadi pertanyaan yang pertama itu, berapa kelereng yang akan didapat oleh masing-masing teman Budi? Berarti di sini jawabannya 20 dibagi 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian yang kedua, berapa sisa kelereng yang dimiliki oleh Budi setelah dibagikan? Yaitu yang jawabannya yaitu 20 modulus 3 yaitu 2. Oke, contoh pernyataan kasus persoalan sederhana. Hitung dan tampilkan luas lingkaran jari-jari yang jari-jarinya di entry melalui keyboard. Kemudian buatlah flowchartnya. Jadi ini dia. Di sini pada pseudocode-nya pada pseudocode-nya dibuat yang pertama inisialisasi, kemudian yang kedua input jari-jari, yang ketiga hitung luas. Ini dia rumusnya 3,14 dikali jari-jari dikali jari. Kemudian tampilkan luas. Untuk simbol flowchart-nya menggunakan proses, input, output, proses, kemudian output. Jadi ini di gambar flowchart-nya, mulai, luas, kemudian input jari, kemudian luas. Ini dipakai rumus yang tadi, kemudian cetak luas dan
selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.